Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan sarana kerja rekam medis, desain meja dan kursi di unit kerja rekam medis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Apriana Nabila Rizma dengan NIM 200-205-130. Yang kedua yaitu Indah Niken Ayu dengan NIM 200-205-142. Yang ketiga Rehalita Tiara Savitri dengan NIM 200-205-155. Yang keempat yaitu Sulian Kuleta Ayu dengan NIM 200-206-156. Selanjutnya, kita akan menjelaskan materi sesuai dengan urutan nama masing-masing. Yang pertama akan disampaikan oleh Apriana. Sarana kerja adalah segala jenis peralatan yang dimiliki oleh organisasi dan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengemban misi organisasi yang bersangkutan. Perencanaan sarana kerja rekam medis, desain meja dan kursi kerja. Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik. Pengertian dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada agar prasarana yang ada dapat digunakan secara efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kontrak yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan secara profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain meja dan kursi rekam medis. Yang pertama yaitu dimensi meja kerja terdiri dari panjang meja, lebar meja, tinggi meja, yaitu disesuaikan dengan ukuran antropometri staf atau petugas. Yang kedua yaitu antropometri yang terkait dengan dimensi meja kerja adalah 1. Tinggi siku, yaitu duduk atau berdiri. 2. Jangkauan tangan ke depan. Yang ketiga panjang depan. Yang ketiga yaitu ukuran meja kerja adalah yang pertama yaitu tinggi meja, tinggi siku duduk ditambah tinggi alas duduk atau tinggi meja yaitu 54 sampai 58 cm dari lantai sampai dengan permukaan meja. Yang kedua yaitu panjang meja, panjang rentang tangan ke samping. Dan yang ketiga yaitu lebar meja, yaitu ukurannya jangkauan tangan ke depan atau lebar meja 80 cm. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan sarana di unit kerja rekam medis, yaitu yang pertama untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu kualitas produk yang dihasilkan lebih baik atau terjamin. Yang keempat, ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin. Yang kelima, lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya. Kemudian menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang yang dilayani. Dan yang terakhir, untuk menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang dilayani atau pasien yang dilayani. Contoh analisis desain sarana.
Dilakukan pengukuran antropometer pada 5 sampel. Diketahui panjang rentang tangan ke depan kelas B adalah 65,65,63,64,66 cm. Jika lebar meja di kantor adalah 54 cm, apakah lebar meja tersebut sudah ideal? Jelaskan. Izinkan saya untuk menjawab contoh kasus yang ada di slide atas tadi. Rata-rata adalah 65 ditambah 65 ditambah 63 ditambah 64 ditambah 63 dibagi 5. Nomor yang ada di dalam kurung semuanya ditambah dulu, kemudian dibagi 5. Hasilnya 64. Standar deviasi atau S adalah SHRT-nya 65 dikurangi 64 dikali 2 ditambah 65 dikurangi 64 dikali 2 ditambah 63 dikurangi 64 dikali 2 ditambah 64 dikurangi 64 dikali 2 ditambah 63 dikurangi 64 dikali 2, kemudian dibagi 5. Hasil dari SHRT di atas 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1, kemudian dibagi 5. Hasil SHRT-nya 4/5. Kemudian disederhanakan SHRT 0,8. Jadi jawabannya 0,8944. Berikut saya sampaikan desain meja rekam medis yang ada di ruang kerja. Bisa dilihat di slide. Kemudian ini saya contohkan desain kursi rekam medis yang ada di ruang kerja seperti pada gambar berikut ini. Terima kasih. Demikian beberapa pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar maupun pembaca sekalian. Apabila di dalam penyampaian materi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.